Kita akan merenungkan satu tema yang berkata, padang gurun dalam roller coaster kehidupan. Dan sesuai dengan bacaan Alkitab sepanjang minggu ini dari Almanak GKUI, kita diminta untuk membaca merenungkan firman dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11. Diundang berdiri. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama. 2 mulai. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ada kesempatan untuk kita menikmati hadirat Tuhan di ibadah raya ini. Boleh mau bertanya, siapa yang sudah pernah naik wahana ini? Roller coaster. Boleh angkat tangan? 1, ada lagi? Oke, ada Kimora, ada Dion, ada lagi? Oke, ada David ya. David. 2018 saya pernah dengan Ibu Gem pergi ke Korea Selatan. Juga ada wahana ini. Cuma sayang sekali saya bersama Ibu Gem tidak berani untuk naik. Tapi teman-teman lain yang satu rombongan banyak yang naik. Dan karena itu cuma menurut kata teman-teman itu pengalaman mereka, dan saya yakin Vinci dan lain-lain yang sudah pernah itu akan sama dengan kesan ini. Bahwa rupanya kalau naik roller coaster ini
Begitu DP kereta itu pelan-pelan mulai naik ke atas, jantung mulai berdebar. Betul ya? Lantas setelah dari atas dan tiba-tiba dia meluncur ke bawah, ini perut dapat rasa kosong. Tiba-tiba lagi dia berbelok tajam, bahkan dia naik lagi ke atas, bahkan dapat lihat rupa tabu bale, kepala di bawah, jantung rasa-rasa mau ciri. Lalu tiba-tiba dengan refleks tangan mulai berpegang erat-erat karena takut mau jatuh. Dan begitulah namanya roller coaster. Taruh kira, namanya juga roller coaster, nyanda ada yang dapat lihat rata. Kalaupun dia rata cuma sesaat, tapi dia akan naik lagi, naik turun, bahkan berbelok lagi. Itulah gambaran dari dinamika kehidupan kita yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya ada roller coaster yang paling ekstrim dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, termasuk yang paling utama adalah dalam pengalaman kehidupan bangsa Israel tempo dulu, yaitu yang namanya roller coaster padang gurun. Saudara, coba perhatikan dengan baik. Ada kan seruan Yesaya di situ ketika dia bilang ada suara yang berseru-seru di mana? Di padang gurun. Perhatikan dulu saudara, konteks ketika Yesaya menyampaikan firman ini adalah waktu orang Israel, teristimewa umat Yehuda, ada di pembuangan di negeri Babel. Orang hanya bisa membayangkan bahwa orang yang dalam pembuangan itu begitu besar tekanannya. Suasana psikologis mereka sangat tergoncang. Kenapa? So jauh dari tanah perjanjian, jauh dari bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah. Tekanan kehidupan begitu berat mereka alami. Dan itu sebabnya sebenarnya situasi ketika mereka ada di pembuangan ini namanya situasi padang gurun. Cobalah Bapak Ibu tempatkan diri di padang gurun rupa ini. Bagaimana perasaan? Mau tengok ke depan, rupa ndak ada di ujung. Kering, gersang, rupa ndak ada tanda harapan. Tapi ketika kita ada di situ tidak ada jalan lain selain harus terus berjalan untuk kemudian menemukan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Dalam situasi seperti yang dialami oleh umat Israel, tiba saatnya Tuhan perintahkan kepada Yesaya, kasih tahu Pak umat yang di pembuangan bahwa mereka mau pulang. Karena itu, katakan kepada mereka, hiburkanlah. Hiburkanlah. Ini ayat yang pertama yang boleh orang baca ya. Artinya Yesaya mau menghibur umat Israel itu dan berkata secara terus terang kepada mereka bahwa waktunya mau pulang ke tanah perjanjian. Dan dalam proses untuk pulang ke tanah perjanjian itu, maka semua harus dipersiapkan. Makanya dalam ayat tadi kan dibilang setiap lembah mesti tutup, setiap gunung mesti ratakan, jalan yang berlekak-lekuk mesti kasih rata. Maksudnya supaya tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan untuk orang Israel ini kembali dari pembuangan menuju ke tanah perjanjian. Jadi saudara, hiburkanlah. Itu kata Tuhan yang sangat konkret untuk umat Israel, supaya mereka segera sadar bahwa ternyata waktu dorang dibuang itu memang konsekuensi hukuman, karena mereka berdosa luar biasa di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya ada kalimat yang berkata dosa mereka itu bahkan 2 kali lipat. Berarti memang besar sekali di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya penghukuman itu selesai,
Tuhan ingat janjinya bahwa umat itu adalah umat kepunyaannya dan dia menjadi Allah mereka, dan itu sebabnya setelah selesai penghukuman waktunya pulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam konteks tentang tema kita tentang padang gurun dalam roller coaster kehidupan. Pertama, padang gurun bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Amin saudara. Sekalipun orang sudah tahu bahwa namanya padang gurun itu kekeringan, gersang, tanpa arah. Tapi kalau Tuhan kasih ingat umat Israel tentang padang gurun, itu bukan pertanda bahwa Tuhan kasih tinggal mereka. Bukan. Bangsa Israel ini makin merasa Tuhan telah meninggalkan mereka dalam konteks itu. Pembuangan ke Babel adalah masa paling kelam dalam sejarah kehidupan mereka. Namun firman Tuhan kemudian datang dengan nada penghiburan. Artinya kan jelas ya, Tuhan tidak pernah pergi. Dalam kehidupan modern ini saudara, padang gurun itu harus kita maknai dalam konteks seperti ini. Satu, doa yang terasa tidak dijawab. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang sudah berdoa soden tahun, tapi DP doa belum terjawab? Itu masuk dalam situasi padang gurun. Yang kedua, mungkin ada di antara kita usahanya selalu gagal. So buka usaha ini gagal, buka ulang usaha lain gagal, kerja di tempat satu gagal, pindah lagi tempat lain gagal. Itu padang gurun. Mari lihat DP judul, padang gurun bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, atau pelayanan yang tidak berkembang, atau kesepian di tengah keramaian. So rame kata mah masih dapat rasa sepi. Tapi catat dengan baik, namanya suasana padang gurun bukan pertanda bahwa Allah meninggalkan kita. Masih ingat waktu Allah menciptakan langit dan bumi? Ingat ya, untuk semuanya di luar manusia Allah memberi penilaian bahwa semuanya itu baik adanya. Tapi waktu manusia diciptakan, bagaimana penilaian Allah? Sungguh amat baik. Berarti lebih ya. Berarti kalau pohon-pohon, gunung, lembah, langit, lautan itu dinilai oleh Tuhan baik adanya, berarti padang gurun juga masuk di sini di hadapan Tuhan. Tuhan yang ciptakan padang gurun, maka pasti padang gurun itu juga baik adanya. Artinya secara rohani, kalau satu waktu kita dibawa dalam konteks padang gurun, berarti Tuhan baik. Karena apa? Dia mau proses ulang kehidupan kita, bentuk ulang hidup kita, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, tahan banting, dan tentu iman kita semakin bertumbuh, dan kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Waktu pulang ibadah apa hari? Ya, kaum ibu, kaum bapak yang tadi malam. Bukan, sebelumnya itu ada rayon. Bukan sebelumnya. Rayon 1 ya? Oke. Pulang dari ibadah rayon 1, tiba-tiba saya dapat video call dari teman dulu yang pernah satu tim di mobil misi di Sinode Gemim. Ini orangnya, namanya Engku Michael Bintang. Dulu DP kerja itu pelayanan, dia main keyboard. Lalu kemudian dari gereja yang satu ke gereja yang lain dia main keyboard. Dia juga bisa bawa oto, biasanya ada oto mobil misi itu yang biasa dia bawa. Lalu kemudian ada satu titik di mana yang terkasih ini menghadapi suasana padang gurun yang sangat berat. Ampa DP anak. Lalu kemudian DP anak ini, pernah ada anak yang ketiga itu, dia berangkat dari GPI, lantaran mau datang sekolah di kota Manado, dia mesti jalan kaki pulang balik. Karena apa? Nyanda ada doi. Dan waktu itu dia mulai ambil keputusan.
doa dengan sungguh-sungguh, dia berpuasa, dia baca Alkitab, lalu perlahan-lahan hidupnya mulai diubahkan. Saudara tahu di mana dia ada sekarang? New Jersey, Amerika. Dan saya kaget sekali karena dia video call. Waktu orang video call ini, Ibu Gem Sosadiki marah lantaran terlalu ribut dan terlalu lama. Bayangkan baru start dari sesudah ibadah, sepanjang jalan kita sambil bawa oto, sampai di rumah masih tetap lanjut, ditampa dulu di sofa sampai di dalam kamar, kira-kira hampir 2 jam. Ada orang video call begitu. Lalu kemudian dia cerita banyak sekali pengalaman waktu masuk Amerika, termasuk waktu urus visa, termasuk waktu dia mau ditangkap karena apa? Ilegal. Tapi kemudian justru itu yang menjadi cara Tuhan, dia dapat green card. Bayangkan, ada banyak orang yang sampai belasan tahun baru dapat itu green card, dia cuma 8 bulan dapat green card. Kenapa begitu? Ada kesalahan yang tidak disengaja yang justru membuat dia mempercepat proses itu. Kesalahan apa itu? Pernah dia proses datanya salah tindis. Apa dia salah tindis? Dia tindis mohon pengajuan untuk suaka politik. Tiba-tiba dia dipanggil ke pengadilan. Lalu kemudian ada pengacara. Semuanya diproses dengan begitu luar biasa, cara Tuhan membukakan jalan baginya. Lalu pada satu waktu dia ketemu. Rupanya DP cara kalau mau proses itu green card supaya cepat, bilang Jo semua cerita di Indonesia, bahwa di Indonesia ini mayoritas bukan agama Kristen, lalu kemudian banyak orang Kristen dipersekusi. Dan kemudian dia mulai lihat videonya ratusan dan foto-foto tentang itu, dia ajukan semua di pengadilan. Pada akhirnya waktu dia diadili, sesudah itu dia kemudian ketemu dengan hakimnya itu di WC. Dia berterima kasih sesudah pengadilan itu, belum ada pengumuman. Lalu kemudian setelah itu dia minta supaya dia diperhatikan istrinya, anak-anaknya, sekiranya apapun yang terjadi. Tapi kemudian beberapa saat kemudian, hakim di Amerika kan beda dengan orang yang prosedural dan protokoler formal sekali. Tapi di sana itu begitu gampang. Sesudah baku dapat itu nyanda pakai lama, dia langsung datang ketemu. Selamat, Bapak menjadi warga negara Amerika. Wow. Di situ dia saksikan bahwa pekerjaan kuasa Roh Kudus begitu dahsyat, luar biasa. Bahkan itu sebenarnya yang menjadi tema pertemuan ini. Dia mau bersaksi kepada saya supaya kemudian saya dengar dan supaya saya tahu bahwa memang Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Ada amin saudara? Bukan berarti orang mesti pi Amerika semua toh. Saya juga tidak akan panggil bukan kalau ada doi, ayo orang pindah jo di Amerika. Maksudnya adalah padang gurun model apapun yang orang ketemu jangan pernah menyerah. Amin saudara. Karena Tuhan sanggup untuk mengendalikan perjalanan kehidupan kita. Amin. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Kedua, padang gurun membentuk karakter, bukan menghancurkan. Saya kira jelas sekali ya. Jangan sampai orang anggap bahwa kalau kita ada di padang gurun, maka sudah, tamatlah sudah riwayat kita. Tidak, itu akan membentuk karakter kita, memperbaiki kehidupan kita. Makanya kan di sini setiap lembah harus tutup, setiap gunung dan bukit ratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Itu maksudnya pembentukan karakter untuk orang. Dalam roller coaster kehidupan saudara, kita cenderung menikmati puncak, tapi membenci kalau orang sampai terjun bebas, ya. Tetapi Tuhan memakai lembah untuk membentuk kehidupan kita. Ini proses emas. Ada proses pemurnian emas itu di ruangan yang tenang? Ya tidak ada. Tapi dia mesti dilebur dengan api yang super panas, baru bisa menghasilkan emas yang murni. Tetapi setelah itu proses terjadi, maka akan keluar yang namanya emas murni.
Jadi emas tidak dimurnikan di ruang yang nyaman, saudara, tapi dalam api. Sama dengan tanah liat. Tanah liat tidak menjadi bejana indah tanpa tekanan dan putaran roda pembentuk. Demikian pula dengan iman kita. Jadi kalau situasi padang gurun juga gambarannya seperti ini, maka jangan orang gampang untuk menyerah. Banyak orang bersaksi bahwa mereka bertumbuh paling dalam, bukan saat semuanya lancar, tetapi ketika hidup terasa paling berat. Yang ketiga, pegang firman saat perasaan tidak stabil. Ya. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunya menjadi layu, tetapi apa? Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan saya kira ini jaminan yang tidak ada duanya. Kalau kita pegang firman, maka biarlah situasi padang gurun tidak akan mampu untuk menggoyahkan keyakinan kita, karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Saudara tahu jangkar? Tidak usah tanya Pak Dande, ini hari-harinya dulu berhubungan dengan jangkar. Apa kau tidak bahasa lain itu jangkar itu? Iya, jangkar. Ini jangkar, saudara, kan fungsinya orang tahu. Mau tahan itu kapal jangan dia hanyut. Apalagi kalau dia di lautan lepas. Ketika ombak besar datang, dia bisa bertahan. Angin bertiup kencang, dia bertahan. Arus laut berubah-ubah, dia akan tetap bertahan. Makanya sebenarnya saya mau bilang saudara, firman Tuhan adalah jangkar di tengah perubahan. Kita akan tetap kuat, tidak akan mudah goyah, karena ada firman Tuhan yang kita pegang. Sekarang kenapa firman Tuhan itu disebut jangkar? Ada beberapa alasannya. Satu, karena kalau firman Tuhan jadi jangkar, itu tidak akan berubah. Situasi boleh berubah, manusia boleh berubah, perasaan berubah, tapi janji Tuhan tetap. Itu orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai jangkar. Ketika Yesaya berkata bahwa firman Allah tetap untuk selama-lamanya, itu berarti ada satu hal dalam hidup yang tidak terpengaruh oleh musim, yaitu firman Allah yang tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Dua, firman Allah sebagai jangkar itu akan memberi arah kepada kita. Jangkar tidak hanya menahan kapal, ia membuat kapal tetap berada pada posisi yang aman. Itu berarti bahwa firman Tuhan menolong kita untuk tidak mengambil keputusan gegabah saat emosi. Mau dapat tahu itu? Kalau ada masalah terjadi, lantas kemudian kita ambil keputusan gegabah, itu tanda bahwa firman Allah tidak berpengaruh dalam hidup kita. Tapi kalau ada firman, maka kita akan tahu bagaimana kita mengambil keputusan. Berikut, tidak menjadi sombong saat keadaan naik. Karena ada orang waktu sudah di puncak, diberkati, dapat karir luar biasa bagus, dia sudah menjadi sombong. Itu tandanya juga bahwa firman Allah tidak jadi jangkar dalam hidupnya. Karena ternyata orang kalau makin diberkati, dia makin rendah hati dan makin memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Lalu tidak kehilangan harapan saat berada di padang gurun. Dia tetap kuat menghadapi gelombang apapun yang terjadi dalam hidup ini. Oke, yang berikut, menahan kita agar tidak hanyut. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, perasaan bisa berkata, saya tidak berharga. Ada kan orang begitu, waktu saudara dapat kerja, dia langsung down dan kemudian merasa saudara ada harga dia, mungkin di hadapan istri, anak-anak, dan keluarga. Tetapi firman Tuhan berkata, apa itu saudara? Identitas kita bukan ditentukan oleh pekerjaan, melainkan oleh kasih Tuhan. Jika ia berpegang pada perasaan, ia akan hanyut dalam keputusasaan. Jika ia berpegang pada firman, ia tetap berdiri. Itulah fungsi jangkar firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi bayangkan sebuah kapal, Joya, di tengah badai, ombak besar membuat kapal naik turun. Namun kapal itu tidak hanyut.
karena ada jangkar yang tertancap kuat di dasar laut. Roller coaster kehidupan adalah ombaknya. Padang gurun adalah musim badai. Firman Tuhan adalah jangkarnya. Kita mungkin tetap merasakan guncangan, tetapi kita tidak kehilangan arah dan tidak tenggelam. Lalu saya akhiri dengan beberapa aplikasi praktis dari firman ini. Firman Tuhan menjadi jangkar. Ketika apa? Ketika kita membacanya secara teratur. Ini satu yang pertama. Kalau mau suka firman Tuhan itu jadi jangkar, bacalah secara teratur. Berikut, kita mempercayainya lebih daripada perasaan. Kadang-kadang kan orang feeling lebih kuat daripada firman, betul ya? Perasaan kita kadang-kadang jauh lebih dominan daripada petunjuk firman. Kita menjadikannya dasar keputusan. Keputusan apapun yang orang mau ambil, pakai firman. Kita mengingat janji-janji Tuhan saat keadaan tidak sesuai harapan. Ingat jo janji Tuhan. Waktu kita di padang gurun, ingat janji Tuhan. Saya pernah bilang dalam Alkitab ada banyak sekali janji Tuhan. Tapi kalau boleh, ada 3 janji Tuhan yang tidak boleh dilupa. Berharap saudara masih ingat. Janji apa yang pertama? Sehelai rambut di atas kepala tidak akan apa? Tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Bapa di sorga. Janji kedua, tantangan, masalah apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kemampuan kita untuk menerimanya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan yang ketiga, Yesus sendiri bilang begini, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kapan? Sampai pada kesudahan zaman. Saudara sukacita mendengar 3 janji Tuhan ini, amin. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Jika firman hanya didengar sesekali, ya belum bisa jadi jangkar. Sekali lagi mohon maaf kalau cuma firman Tuhan iko mood, suka-sukanya kita, jangan mimpi firman akan jadi jangkar. Jangan. Jangkar harus diturunkan dan ditancapkan. Artinya firman harus dihidupi, bukan hanya diketahui. Yang paling terakhir, Tuhan tetap gembala di padang gurun. Jadikan Tuhan itu gembala kita ya. Ini menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang menggendong anak domba dan menuntun induk domba dengan hati-hati. Gambaran ini saudara sangat indah. Di tengah kekeringan padang gurun, Tuhan tidak menjadi jauh dan dingin. Ia justru menjadi gembala yang lembut. Kadang kita membayangkan Tuhan sebagai pribadi yang keras ketika kita gagal. Namun firman ini menunjukkan sebaliknya, ia menggendong yang lemah. Dan saya rindu saudara untuk kita menutup khotbah ini, bagaimana kita secara praktis menghadapi padang gurun dalam roller coaster kehidupan. Pertama, tetap setia pada disiplin rohani. Jangan berhenti berdoa hanya karena merasa kering. Kedua, jaga komunitas iman kita. Padang gurun terasa lebih berat ketika dijalani sendirian. Yang bagaimana itu komunitas iman? Jangan malas ibadah. Itu akan kita temukan komunitas iman sehingga kita tidak sendirian dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, evaluasi diri dengan jujur. Kadang Tuhan memakai padang gurun untuk meluruskan motivasi kita ya. Jadi introspeksi, evaluasi. Dan yang keempat, percaya bahwa musim akan berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, dan seterusnya. Mari berdiri dan kita ucapkan bersama sebagai pernyataan iman kita kalimat-kalimat ini. Berdiri semuanya, kita ucapkan bersama 2, mulai. Ketika hidup terasa naik, tetaplah rendah hati.
Ketika hidup terasa turun, tetaplah percaya. Ketika berada di padang gurun, dengarkan suara Tuhan yang berkata, hiburkanlah umatku. Dan ingatlah, di setiap tikungan tajam, di setiap turunan yang menakutkan, di setiap musim kering yang panjang, ada gembala yang berjalan bersama kita. Amin.